Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Wulansari dengan NPM 20310400004, Prodi Pemikiran Politik Islam UIN Raden Intan Lampung. Baiklah teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai stratifikasi dan perubahan sosial. Apa itu stratifikasi sosial? Stratifikasi sosial adalah struktur sosial yang memiliki lapisan-lapisan dalam suatu masyarakat. Lapisan ini adalah adanya strata mulai dari yang paling bawah hingga yang paling atas. Stratifikasi sosial juga mengacu pada pembagian anggota masyarakat ke dalam tingkatan atau strata yang berkaitan dengan sikap dan karakteristik tiap-tiap anggota atau kelompok. Perlu diketahui juga bahwasanya stratifikasi muncul dalam kehidupan kelompok yang telah menjadi naluri manusia sejak lahir. Untuk memenuhi naluriah ini, setiap manusia melibatkan dirinya dengan orang lain dan lingkungannya. Selanjutnya itu ada mengenai bentuk stratifikasi sosial. Perlu diketahui bahwasanya dalam kehidupan bermasyarakat kontemporer, stratifikasi sosial memiliki dua bentuk. Yang pertama itu ada kelas dan yang kedua itu ada status. Kelas umumnya digunakan untuk menunjukkan pembagian masyarakat yang didasarkan atas posisi ekonomi dalam masyarakat, tanpa harus memperhatikan apakah mereka menyadari posisinya atau tidak. Adapun status menunjukkan tingkat posisi seseorang atau kelompok yang ditentukan oleh berbagai faktor. Ada dua penelitian dalam menjelaskan faktor-faktor yang dapat mendorong seseorang untuk berusaha mendapatkan posisi dan status sosial yang lebih tinggi maupun terpandang dalam masyarakat. Yang pertama ada penelitian yang dilakukan oleh Lockwood pada tahun 1958. Dalam penelitian ini, objeknya adalah para pekerja berjas hitam atau para pegawai administrasi. Dalam hasil penelitian tersebut diketahui bahwa walaupun para pegawai rendah termasuk ke dalam kelas pekerja, mereka biasa mengidentifikasikan dirinya ke dalam golongan menengah. Kedua, ada penelitian yang dilakukan oleh tokoh Goldthorpe dan Lockwood pada tahun 1963 telah menekankan gejala-gejala melimpahnya orang-orang yang termasuk dalam kelas pekerja. Keduanya menyimpulkan bahwa walaupun ada kemajuan ekonomi golongan kaum buruh dengan masyarakat kelas menengah, jurang pemisah antara mereka masih sangat lebar. Goldthorpe dan Lockwood sendiri mengatakan bahwa usaha untuk mengidentifikasikan diri terhadap kelompok kelas menengah dengan cara meniru gaya hidupnya sama sekali tidak memiliki tujuan ekonomis, melainkan hanya untuk mendapatkan kenaikan status saja. Pola-pola stratifikasi sosial yang pertama ada secara sengaja, yaitu secara sadar disusun, dirancang untuk mencapai suatu tujuan bersama. Yang kedua, dengan sendirinya dalam proses pertumbuhan masyarakat. Adanya stratifikasi memiliki keterkaitan dengan pola kekuasaan dan wewenang resmi. Maksudnya, mustahil apabila suatu masyarakat atau kelompok tertentu dapat hidup dengan tertib dan teratur jika tidak jelas distribusi kekuasaan dan otoritas, batas, hubungan, serta interaksi yang terjadi, baik dilakukan secara vertikal maupun horizontal. Tanpa pola demikian, dalam masyarakat akan sangat mudah terjadi pertentangan yang menciptakan suatu kondisi yang anomik. Oleh karena itu, pembagian kekuasaan, wewenang, tanggung jawab, dan kedaulatan secara sadar dan jelas mesti dilakukan. Lalu, bagaimana dengan stratifikasi yang terjadi dengan sendirinya? Makna dengan sendirinya menunjukkan bahwa terjadinya stratifikasi tidak secara sadar dan sengaja direncanakan, tetapi terjadi di luar pengendalian masyarakat atau kelompok tertentu dalam masyarakat. Selanjutnya ada perubahan sosial. Apa sih perubahan sosial itu? Perubahan sosial merupakan proses sosial yang dialami oleh anggota masyarakat serta unsur budaya dan sistem sosial, di mana suatu tingkat kehidupan masyarakat meninggalkan pola kehidupan lama dan berubah pada pola kehidupan baru. Pola kehidupan di sini bisa meliputi budaya dan sistem sosial.
Perlu diketahui bahwasanya perubahan sosial terjadi karena adanya kehendak dan kesediaan anggota masyarakat untuk mengubah unsur dan sistem sosial yang lama dan beralih menyesuaikan dengan unsur budaya dan sosial yang baru. Perubahan sosial ini melibatkan semua komponen masyarakat, baik pada tingkatan individual maupun pada tingkatan yang lebih luas. Adapun aspek-aspek perubahan sosial, yang pertama itu ada perubahan pola pikir menyangkut pandangan, persepsi, paradigma, dan interpretasi mengenai realitas kehidupan yang dihadapinya. Yang kedua ada perubahan perilaku masyarakat menyangkut perubahan sosial. Yang ketiga ada perubahan budaya masyarakat menyangkut perubahan artefak budaya yang digunakan oleh masyarakat. Yang keempat ada perubahan aturan hukum masyarakat menyangkut bagaimana menerapkan aturan dan norma yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya ada fase-fase perubahan sosial. Masyarakat memulai kehidupannya dalam beberapa fase. Yang pertama ada fase primitif, yaitu manusia hidup secara nomaden atau terisolasi dengan lingkungan alam dan sumber daya makanan yang menentukan kelangsungan hidupnya. Yang kedua ada argokultural. Fase ini dilakukan ketika pola pikir masyarakat mulai berubah, yaitu hidup menetap dengan memaksimalkan sumber daya alam yang ada di lingkungannya. Yang ketiga ada fase tradisional. Dijalani masyarakat dengan hidup secara menetap di tempat tertentu yang dianggap strategis guna menentukan berbagai kebutuhan kehidupannya, seperti di pinggir sungai, gunung, dataran rendah, lereng, dan sebagainya. Perlu diketahui bahwasanya pemilihan tempat ini disesuaikan dengan sumber daya alam dan kemampuan manusia dalam menyesuaikan diri dengan kondisi alamnya. Yang keempat ada fase transisi. Kehidupan desa sudah sangat maju dan isolasi terhadap salah satu kelompok masyarakat mulai berkurang. Selanjutnya ada fase modern, ditandai oleh peningkatan kualitas perubahan sosial yang lebih konkret untuk meninggalkan fase transisi. Yang keenam ada fase postmodern, ialah suatu fase perkembangan masyarakat yang mulai diintrodusir di Amerika Serikat pada penghujung tahun 1980. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.